Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Diperiksa polisi sebagai saksi pelapor, Muldoko dicecar 20 pertanyaan. Hadapi Yusril, DPP Partai Demokrat serahkan bukti penguat Kemenkumham. Kemenlu sampaikan kabar baik dibukanya kembali izin ibadah umroh. Polisi menggerebek kantor pinjol ilegal di kawasan Cengkareng. Pimpinan DPR RI minta seluruh polisi bersikap humanis. Berikut berita sepekan selengkapnya. Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa 12 Oktober 2021. Muldoko hadir didampingi oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan terkait pelaporan terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch, Egy Primayoga dan Miftahul Huda, atas dugaan pencemaran nama baik. Kepala Staf Kepresidenan KSP, Muldoko, hari ini mendatangi Bareskrim Polri. Ia hadir didampingi oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kedatangannya ke Bareskrim Polri terkait pelaporan terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egy Primayoga dan Miftahul Huda atas dugaan pencemaran nama baik. Muldoko menyebut dalam pemeriksaan kali ini ada sekitar 20 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Muldoko menuturkan kedatangannya dalam pemeriksaan kali ini sebagai warga negara yang baik yang taat akan prosedur dan hukum. Mantan Panglima TNI juga menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Ya, saya memenuhi panggilan dalam rangka selaku saksi pelapor ya. Ada kurang lebih 20 pertanyaan disampaikan tadi, ya, semuanya sudah saya jawab. Ya seperti apa yang saya hadapi, saya memang menghadapi situasi itu gitu ya. Berikutnya saya selaku warga negara yang baik ya ngikutin prosedur dan aturan yang telah ditetapkan atau standar yang ditetapkan oleh kepolisian. Jadi saya hadir hari ini untuk itu ya. Sebelumnya, Muldoko resmi melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egy Primayoga dan Miftahul Huda kepada Bareskrim Polri Jumat 10 Oktober 2021 terkait dugaan pencemaran nama baik serta pernyataan soal keterlibatan atas perburuan rente dalam obat ivermectin dan ekspor beras. Alasan Muldoko melaporkan kedua orang tersebut dikarenakan Muldoko menilai tak ada itikat baik dari keduanya. Padahal, sebelumnya Muldoko sempat memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menyatakan permintaan maaf dan memberikan klarifikasi atas pernyataan yang dianggap Muldoko sebagai tuduhan serta fitnah kepada dirinya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davariskyano melaporkan untuk Sinpo TV. Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zulfa mengatakan bahwa Yusril Iza Mahendra yang mendampingi para penggugat Partai Demokrat dinilai sengaja tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon terkait ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zulfa mengatakan bahwa Yusril Iza Mahendra yang mendampingi para penggugat Partai Demokrat dinilai sengaja tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon terkait anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Ia menuturkan hal tersebut dilakukan Yusril untuk menghindari penjelasan yang benar terkait ADART Partai Demokrat. Dirinya menilai dalam perkara ini seharusnya Partai Demokrat dijadikan pihak termohon dikarenakan menyangkut ADART Partai Demokrat. Hamdan juga menjelaskan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tidak sepatutnya dijadikan pihak termohon dalam gugatan tersebut dikarenakan Kemenkumham hanya melakukan pengesahan ADART Partai Demokrat. Ia mengatakan dalam peraturan hukum acara dan hukum peradilan tata negara, gugatan tersebut seharusnya ditujukan kepada pengadilan tata usaha negara yang dinilai memiliki kewenangan mutlak atas perkara tersebut. Kami menduga ada kesengajaan dari para pemohon untuk tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon. Walaupun objek permohonannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat untuk menghindari Partai Demokrat memberikan penjelasan yang sebenarnya. Jadi itulah kira-kira dugaan kami. Kemudian juga ada problem menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak termohon hanya karena mengesahkan anggaran dasar Partai Demokrat. Padahal ini dalam hukum acara dan hukum peradilan tata usaha negara
jika keberatan atas keputusan hukum, atas keputusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan ADART Partai Demokrat, seharusnya diajukan ke PT UN. Karena keputusan Menteri Hukum dan HAM itu sifatnya deklaratif. Itu objek gugatan di PT UN. Yang memiliki kompetensi absolut bukan uji material ke Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. 4 kader Partai Demokrat yang dipecat di era kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono mengajukan judicial review uji materi ADART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung dengan menjadikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sebagai pihak termohon dan Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara. 4 kader Partai Demokrat yang dipecat di era kepimpinan Agus Harimurti mengajukan judicial review uji materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung dengan menjadikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sebagai pihak termohon dan Yusril Mahendra sebagai pengacara. Alhasil, sejumlah pengurus Partai Demokrat bersama kuasa hukumnya Heru Widodo menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham pada Kamis 14 Oktober 2021. Maksud dan tujuan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat itu menyambangi Kemenkumham adalah untuk menyerahkan dokumen bukti-bukti yang bertujuan membentengi proses hukum terkait judicial review uji materi ADART yang diajukan Yusril kepada MA. Dokumen yang diserahkan kepada Kemenkumham antara lain bukti faktual, fakta hukum, dan keterangan para ahli yang menganggap tak lazimnya pengajuan judicial review uji material ADART. Dan jadi materi-materi yang kami sampaikan adalah pertama bukti bahwa kami sudah menyampaikan permohonan sebagai termohon intervensi. Jadi salinan jawaban termohon intervensi yang sudah kami sampaikan ke Mahkamah Agung pada hari Senin yang lalu. Kemudian dilampiri dengan seluruh alat bukti yang kami juga sertakan ke Mahkamah Agung. Jadi agar supaya dipelajari mana alat-alat bukti yang selaras ya dengan jawaban dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena Kementerian Hukum dan HAM itu hanya sekedar mengesahkan atas perubahan anggaran dasar, sementara yang melakukan proses perubahan, yang melakukan pembahasan dan mengeluarkan keputusan, keputusan Kongres tentang perubahan anggaran dasar adalah Partai Demokrat. Dari Jakarta, Eki Rido, Fernanda Farhan melaporkan untuk Sinpo TV. 4 kader Partai Demokrat yang dipecat di era kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono mengajukan judicial review uji materi ADART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung dengan menjadikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sebagai pihak termohon dan Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara. 4 kader Partai Demokrat yang dipecat di era kepimpinan Agus Harimurti mengajukan judicial review uji materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung dengan menjadikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sebagai pihak termohon dan Yusril Mahendra sebagai pengacara. Alhasil, sejumlah pengurus Partai Demokrat bersama kuasa hukumnya Heru Widodo menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham pada Kamis 14 Oktober 2021. Maksud dan tujuan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat itu menyambangi Kemenkumham adalah untuk menyerahkan dokumen bukti-bukti yang bertujuan membentengi proses hukum terkait judicial review uji materi ADART yang diajukan Yusril kepada MA. Dokumen yang diserahkan kepada Kemenkumham antara lain bukti faktual, fakta hukum, dan keterangan para ahli yang menganggap tak lazimnya pengajuan judicial review uji material ADART. Dan jadi materi-materi yang kami sampaikan adalah pertama bukti bahwa kami sudah menyampaikan permohonan sebagai termohon intervensi. Jadi salinan jawaban termohon intervensi yang sudah kami sampaikan ke Mahkamah Agung pada hari Senin yang lalu. Kemudian dilampiri dengan seluruh alat bukti yang kami juga sertakan ke Mahkamah Agung. Jadi agar supaya dipelajari mana alat-alat bukti yang selaras ya dengan jawaban dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena Kementerian Hukum dan HAM itu hanya sekedar mengesahkan atas perubahan anggaran dasar, sementara yang melakukan proses perubahan, yang melakukan pembahasan dan mengeluarkan keputusan, keputusan Kongres tentang perubahan anggaran dasar adalah Partai Demokrat. Dari Jakarta, Eki Rido, Fernanda Farhan melaporkan untuk Sinpo TV. Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan kabar baik terkait pemerintahan Arab Saudi yang kembali mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh.
Kabar baik tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang diunggah melalui kanal YouTube Kementerian Luar Negeri bernama MOFA Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan kabar baik terkait pemerintahan Arab Saudi yang kembali mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Kabar baik tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang diunggah melalui kanal YouTube Kementerian Luar Negeri bernama MOFA Indonesia. Retno mengatakan Kementerian Luar Negeri telah menerima nota diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jemaah Indonesia. Dalam nota tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan membahas mengenai teknis berupa informasi pengunjung yang berkaitan dengan vaksin dan fasilitas proses masuknya para jamaah umroh. Retno juga mengatakan dirinya akan terus berkoordinasi langsung dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan pihak yang berada di Arab Saudi agar pelaksanaan ibadah umroh dapat segera direalisasikan. Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar Aceh Hasan Sazili menyambut baik dibukanya kembali izin penyelenggaraan ibadah umroh bagi jemaah Indonesia. Menurutnya pemberian izin ibadah umroh oleh Kerajaan Arab Saudi tak lepas dari persoalan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar Aceh Hasan Sazili menyambut baik dibukanya kembali izin penyelenggaraan ibadah umroh bagi jemaah Indonesia. Menurutnya pemberian izin ibadah umroh oleh Kerajaan Arab Saudi ini tak lepas dari persoalan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik. Aceh Hasan menuturkan kebijakan tersebut merupakan kabar baik bagi umat muslim di Indonesia yang rindu untuk melakukan ziarah sekaligus beribadah ke Tanah Suci. Ia pun berharap Kementerian Agama selaku pemerintah untuk segera menindaklanjuti keputusan Arab Saudi terkait syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Aceh menilai kebijakan yang diberikan pemerintahan Arab Saudi menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah mempercayai Indonesia dalam hal penanganan COVID-19. Alhamdulillah Indonesia telah diizinkan untuk menjalankan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Tentu ini patut disyukuri oleh kita semua. Bagaimanapun dengan diizinkan Indonesia untuk mengirimkan jemaah umroh ke Arab Saudi, insya Allah ini akan memenuhi kerinduan masyarakat muslim Indonesia untuk dapat menjalankan ibadah umroh. Hal ini tidak lepas dari penilaian dari pemerintah Arab Saudi yang melihat bahwa kondisi penanganan COVID di Indonesia saat ini semakin melandai. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari kader dan pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah untuk kembali maju dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku bahwa ada permintaan dari akar rumput Partai Gerindra di sejumlah daerah yang meminta Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden yang diusung dari Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari kader dan pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah untuk kembali maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku bahwa ada permintaan dari akar rumput Partai Gerindra di sejumlah daerah yang meminta Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai calon presiden yang diusungkan dari Partai Gerindra. Semua aspirasi tersebut menurutnya masih ditampung, karena untuk menentukan seseorang menjadi calon presiden harus melalui forum khusus yang akan membahas dan menetapkan hal tersebut. Ya, sampai sejauh ini memang dalam konsolidasi acara-acara konsolidasi partai di beberapa daerah sudah mulai para pengurus dan kader meminta Pak Prabowo untuk maju kembali sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Namun sampai dengan saat ini
apa yang disampaikan oleh para kader itu baru kita tampung, para pengurus itu baru kita tampung, karena untuk menyatakan bahwa seseorang menjadi calon presiden dari Partai Gerindra termasuk Pak Prabowo, ada forum yang akan diadakan untuk itu. Kalau kita bicara soal koalisi masih terlalu jauh karena kita juga masih menunggu kepastian apakah juga Pak Prabowo bersedia dicalonkan menjadi presiden oleh Partai Gerindra. Demikian. Di dalam pembicaraan belum ada pembicaraan resmi di partai mengenai masalah calon presiden, dan kalau pembicaraan informal, Pak Prabowo menyatakan bahwa masih fokus kerja membantu Presiden Jokowi di bidang pertahanan. Nah, oleh karena itu teman-teman mohon bersabar sedikit, nanti ada waktunya kita dari Partai Gerindra akan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai calon presiden yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Ya, kalau kita mau bicara sekarang ini, bicara koalisi masih terlalu dini, karena kita juga masih belum kemudian ada sikap resmi mengenai siapa calon presiden. Nah, nanti kalau sudah ada, kita akan juga pasti akan mengarah kepada koalisi terhadap partai-partai yang bisa mengusung presiden. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina, melaporkan untuk Simpo TV. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Kepala Unit Resintel Polsek Percut Setuan telah dicopot dari jabatannya atas kasus dugaan penganiayaan terhadap pedagang oleh sejumlah preman di Pasar Gambir, Medan, Sumatera Utara. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Kepala Unit Resintel Polsek Percut Setuan telah dicopot dari jabatannya atas kasus dugaan penganiayaan terhadap pedagang oleh sejumlah preman di Pasar Gambir, Medan, Sumatera Utara. Argo menyampaikan setelah dilakukannya penyidikan, ditemukan adanya penyidikan yang tidak berprofesional yang dilakukan oleh Polsek Percut Setuan, Medan, Sumatera Utara. Argo menjelaskan Kapolsek Percut Setuan sedang dalam proses audit oleh Polda Sumatera Utara. Menurutnya, pencopotan Kanit Resintel adalah kewenangan Kapolrestabes Medan. Jadi setelah dilakukan audit penyidikan berkaitan dengan kasus tersebut, ya, bahwa ditemukan adanya penyidikan yang tidak profesional, ya, penyidikan tidak profesional yang dilakukan oleh Polsek Percut Setuan, Medan, sehingga per 12 Oktober 2021 Kanit Resintel Polsek Percut Setuan dicopot. Copot jabatannya oleh Kapoltabes Medan. Kemudian untuk Kapolsek Percut Setuan dalam proses. Karena untuk Kanit itu adalah dari kewenangan Kapoltabes. Sedangkan untuk Kapolsek adalah kewenangan Bapak Kapolda. Jadi Kapolsek Percut Setuan dalam proses terbukti tidak profesional akan dicopot juga. Ya, akan dicopot juga sama Bapak Kapolda. Diketahui kasus ini berasal dari video viral keributan antara seorang pedagang wanita, LG, dengan pria yang diduga sebagai preman, BS, pada 5 September 2021 lalu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Simpo TV. Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah ruko yang dijadikan sindikat pinjaman online ilegal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah ruko yang dijadikan sindikat pinjaman online yang diduga ilegal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari lokasi, polisi mengamankan puluhan orang, namun polisi hingga saat ini belum memberikan keterangan peran puluhan orang yang diamankan tersebut dalam kasus penggerebekan kantor pinjol tersebut. Kepolisian dari Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu siang kemarin melakukan penggerebekan di salah satu ruko diduga dijadikan lokasi sindikat pinjaman online yang diduga ilegal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari lokasi, tampak puluhan orang yang tengah beraktivitas bekerja sontak terkejut dengan kedatangan petugas ini. Petugas pun langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan puluhan orang yang belum diketahui perannya dalam kasus penggerebekan kantor pinjaman online tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi ikut menyoroti perkembangan digitalisasi di dunia keuangan. Namun, perkembangan tersebut justru menimbulkan adanya pinjaman online yang menerapkan bunga tinggi hingga merugikan masyarakat bawah. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menanggapi adanya video viral yang memperlihatkan tindakan oknum aparat kepolisian yang membanting mahasiswa saat penanganan unjuk rasa di Kabupaten Tangerang, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum oknum polisi tersebut kepada penegak hukum yang saat ini tengah dilakukan oleh tim Propam Mabes Polri dan Propam Polda Banten. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau kepada aparat kepolisian untuk bersikap lebih humanis dalam menghadapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal tersebut menanggapi adanya video viral yang memperlihatkan tindakan oknum aparat kepolisian yang membanting mahasiswa saat penanganan unjuk rasa di Kabupaten Tangerang. Dasko menyerahkan sepenuhnya proses hukum oknum polisi tersebut kepada penegak hukum yang saat ini tengah dilakukan oleh tim Propam Mabes Polri dan Propam Polda Banten. Dasko juga meminta Polri menyegarkan protap pengamanan demo kepada jajarannya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dirinya juga mengapresiasi pihak kepolisian mulai dari Kapolda hingga oknum polisi yang langsung meminta maaf kepada korban dan publik usai insiden tersebut. Jadi kalau aparat yang bersikap humanis itu tidak hanya di Tangerang, ya, itu kita himbau dan kita harapkan agar aparat yang di seluruh Indonesia juga bersifat humanis. Namun apa yang terjadi di Tangerang ini kita tahu bahwa selain polisi yang melakukan sudah minta maaf, Kapolda, Kapolres juga sudah minta maaf, dan saat ini sedang diproses di Propam Polda Banten maupun di Mabes Polri. Nah, oleh karena itu kita nanti serahkan saja kepada Propam mengenai masalah penegakan hukumnya, dan mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang kemarin mengalami kejadian tersebut, ya saya dengar alhamdulillah sih dalam keadaan baik-baik saja, mudah-mudahan juga tidak ada luka yang serius, dan kita serahkan masalah penegakan hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya kan, kalau kejadian yang beberapa kali itu kan tidak di satu tempat, ini kan memang kebetulan di Tangerang. Lalu kemudian ada di beberapa daerah lain yang katanya kan refleks gitu. Nah, sehingga ke depan kita minta kepada jajaran kepolisian untuk kembali menyegarkan kepada aparatnya protap soal penanganan demo, sehingga kita harapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pemerintah Kota Bekasi meminta tambahan dana kompensasi untuk perpanjangan perjanjian kerjasama atas pemanfaatan tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Kompensasi yang ditambah itu berupa bantuan langsung tunai untuk keluarga yang terdampak aktivitas TPST di 4 kelurahan Kecamatan Bantar Gebang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pemerintah Kota Bekasi meminta tambahan dana kompensasi untuk perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Ia menjelaskan, kompensasi yang ditambahkan berupa bantuan langsung tunai BLT untuk keluarga yang terdampak aktivitas TPST di 4 kelurahan Kecamatan Bantar Gebang. BLT senilai Rp300.000 per kepala keluarganya per bulannya dengan jumlah kompensasi yang sebelumnya dibayarkan Pemprov DKI hanya kepada 16.000 kepala keluarga. Saat ini telah ditambahkan menjadi 24.000 kepala keluarga, yang artinya terdapat penambahan kompensasi sebesar 6.000 kepala keluarga. Dengan disetujuinya kenaikan jumlah penerima kompensasi, Asep berharap penandatanganan kerjasama persoalan TPST antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi bisa segera terlaksana.
Dan ada permohonan penambahan jumlah warga, jumlah kakak yang menerima BLT. Kemarin kan 18.000 ya Pak? Iya, menjadi tambah sekitar 6 ribuan. Iya. Bisa banyak begitu, hitungnya dari mana? Jadi begini, karena sebelumnya hanya dari Kecamatan Bantar Gebang itu ada 4 kelurahan. Ya, jadi dan selama ini menerima dana BLT hanya 3 kelurahan. Nah, Pemkot Bekasi ingin mulai tahun dengan PKS baru ini ada penambahan 1 kelurahan lagi. Dari Jakarta, Eki Rido, Rizky Abil melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.